Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, banyak dari kita yang pasti pernah mengalami yang namanya sakit kepala sebelah atau migrain. Banyak yang berpikir bahwasanya migrain ini ya sama aja gitu ya, sama sakit kepala biasa. Padahal beda nih, hanya letaknya aja mungkin mereka berpikir berbeda gitu. Cuma di satu sisi aja, tapi sebenarnya ini berbeda. Pengobatannya juga berbeda seperti itu. Nah, untuk mengetahui apa itu beda dari migrain dan juga sakit kepala, nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu migrain dan sakit kepala. Nah, kalau kita ngomongin tentang sakit kepala itu identik dengan ada yang namanya tension gitu ya, atau stres. Nah, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan untuk meredakan stres. Kita lihat yang pertama ya. Mengeluarkan semua unek-unek. Nah, apalagi di masa pandemi ini yang sudah berbulan-bulan, lebih dari setengah tahun gitu ya, menerpa kita semuanya, pasti banyak beban dalam kehidupan yang membuat kita lumayan stres seperti itu. Nah, salah satunya yang bisa kita lakukan adalah mengeluarkan unek-unek, baik itu dari stresor karena mungkin masalah ekonomi, sosial, kehidupan rumah tangga, percintaan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah dengan mengeluarkan unek-unek supaya semua unek-unek kita, beban hidup kita itu tidak numpuk di dalam pikiran kita yang bisa menyebabkan yang namanya sakit. Tidak hanya sakit mental tapi juga bisa sakit fisik ya, atau sering kita dengar juga dengan gangguan psikosomatis gitu, dari sakit pikiran jadi sakit fisik, kan nggak mau ya. Oleh karena itu kita harus mengeluarkan unek-unek. Kita lihat yang kedua. Meditasi. Nah, ini salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk relaksasi seperti itu ya. Inhale, exhale seperti itu untuk kemudian melakukan kegiatan yang bisa meredakan stres kita gitu ya. Kita lanjut ke yang ketiga. Jalani hobi. Nah, ini salah satu hal ya. Tapi kalau di masa pandemi ini mungkin yang hobinya jalan-jalan atau traveling mungkin agak dibatasi terlebih dahulu seperti itu ya. Tapi apapun bentuknya, mungkin salah satunya kayak berkebun atau bertanam nih selama pandemi ini bisa menjadi salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk meredakan stres, karena if you love what you do itu akan membuat kita jauh lebih bahagia gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang keempat. Olahraga. Nah, ini salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk memunculkan atau memproduksi hormon endorfin yang bisa membuat kita bahagia seperti itu. Jadi meskipun pandemi banyak sekali stresor yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak ada kata untuk tidak berolahraga supaya sehat fisiknya iya, sehat mentalnya juga iya gitu ya. Kita lanjut ke yang terakhir, mendengarkan musik. Nah, siapa nih dari Anda nih pemirsa yang suka mendengarkan musik? Nah, apalagi kalau lagi stres, lagi banyak kerjaan, deadline-nya numpuk gitu ya. Coba deh untuk mendengarkan musik, tapi kalau bisa musiknya yang easy listening ya, supaya bisa membuat kita relaksasi seperti itu. Oke, itu dia tadi 5 kegiatan yang kabarnya bisa meredakan stres, dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan untuk meredakan stres. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Veronica Kristiani, SPSI, MSI, psikolog dari Selaras Persona Indonesia. Selamat pagi Mbak Kristi, apa kabar? Pagi Mas Raden, kabar baik. Kabar baik ya, ini auranya sangat positif sekali ini Mbak Kristi pagi hari ini nih. Oke, Mbak Kristi, hari ini kita akan membahas tentang beberapa kegiatan gitu ya, atau aktivitas yang bisa kita lakukan untuk meredakan stres atau menghilangkan stres gitu ya, atau meminimalkan stres ketika khususnya sekarang nih di masa pandemi ketika stresornya banyak banget gitu ya. Kita lihat yang pertama Mbak, mengeluarkan semua unek-unek. Nah, orang kan mungkin dalam hidupnya gitu ya, apalagi untuk orang yang introvert mungkin ya, koreksi kalau nanti salah, orang introvert kan jarang mau ngomong sama orang nih, ngobrol gitu. Ketika ada akhirnya unek-unek yang numpuk di dalam itu nggak baik katanya, dan harus disampaikan ke orang gitu. Bener nggak sih seperti itu? Oke, sebetulnya di tahap awal boleh mengeluarkan unek-unek. Tapi hati-hati juga, kadang-kadang kalau kita sudah mengeluarkan unek-unek, kita bisa menambah state yang nggak enak itu. Karena unek-unek itu
kalau tidak dibarengi oleh solusi, itu kalau di pikiran kita jadi kayak terbuka gitu loh, kayak open loop, terbuka dan tidak ada solusinya. Jadi yang ada nanti ada hanya unek-unek dan keluhan aja. Padahal kalau kita mau mengurangi stres kan kita butuh yang namanya solusi gitu kan. Nah, jadi sebetulnya mengeluarkan unek-unek boleh, tapi mengeluarkan unek-unek ya sebaiknya pada orang yang tepat. Karena kalau pada orang yang tidak tepat, yang ada pertama bisa menambah-nambah ini kan pemahaman-pemahaman lain gitu kan. Oh ya, Betul. ini kamu begini loh, oh gini, oh kurang ajar juga deh orang, nah kayak gitu-gitu ya. Atau juga bisa kalau memang nggak ada orang mengeluarkan unek-unek, bisa juga melalui dengan menuliskan di diary kayak gitu, itu boleh. Nah, tapi sebetulnya akan lebih baik dibarengi dengan solusi. Setelah mengeluarkan unek-unek, solusinya apa? Apa yang perlu dilakukan sehingga betul-betul bisa mengurangi atau menurunkan stres itu. Begitu Mas Raden. Oke, mengeluarkan unek-unek boleh, tapi kalau bisa jangan keterusan terus kemudian jangan terlalu melebar kemana-mana dan nggak ada solusi gitu ya. Akhirnya apa ketika unek-unek itu keluar nggak ada solusi, jadinya kayak istilah anak zaman now itu kentang gitu ya. Jadi nggak ada solusi, nggak ada apa ya penyelesaian seperti itu. Akhirnya malah ngambang aja, nggak gantung, malah jadi bikin nambah bebannya jadi nambah gitu ya. Jadi kita harus pintar-pintar dan bijak untuk mengeluarkan unek-unek gitu ya. Dan pastikan kita mengeluarkan unek-unek pada orang yang tepat ya gitu. Jangan sama yang ember gitu ya Mbak Kristi ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Meditasi. Nah, ini menjadi salah satu hal yang katanya bisa membuat kita menjadi lebih rileks gitu dan akhirnya bisa meredakan stres kita. Betul nggak sih Mbak Kristi? Betul, meditasi itu kan sebetulnya membuat kita menjadi lebih nyaman, tenang. Jadi memfokuskan pikiran kita kepada satu hal, atau bisa juga dari pernafasan, kita fokus aja pada pernafasan. Nah, itu gunanya supaya kita fokus pada pernafasan itu sehingga kita tidak fokus pada hal-hal lain yang tidak memberdayakan, intinya di situ. Nah, meditasi bisa dilakukan kurang lebih kan 15 atau 20 menit gitu ya. Nah, itu bisa membantu paling tidak membuat kita nyaman, tenang. Nah, meditasi perlu dilakukan rutin sehingga betul kalau ini meditasi bisa membantu kita untuk bisa mengurangi stres kita. Gitu Mas Raden. Oke, memang berarti harus melakukan meditasi salah satunya untuk membuat kita tidak stres gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang ketiga nih Mbak Kristi. Jalani hobi. Tapi kalau untuk pandemi ini kayaknya yang hobinya traveling agak dipending dulu ya. Kita yang hobinya deket-deket dulu deh. Mungkin yang sekarang ini kayak berkebun, bertanam gitu kan di sekitar rumah. Dan ternyata katanya untuk menjalani hobi ini juga bisa salah satu kegiatan yang bisa meredakan stres. Betul nggak nih Mbak Kristi? Betul. Jadi sebetulnya kan hobi itu adalah sesuatu yang kita sukai. Nah, stres itu timbulnya dari pikiran. Pikiran apa? Pikiran atau pikiran-pikiran yang tidak memberdayakan atau informasi-informasi yang tidak memberdayakan diri kita. Nah, hobi itu dari sesuatu hal yang kita sukai dan itu bisa membantu kita supaya tidak fokus pada hal yang tidak memberdayakan tadi, tapi dialihkan menjadi sesuatu kegiatan yang disukai dan bermanfaat. Tapi pilih-pilih juga hobinya, hati-hati karena hobi ini kadang-kala orang bisa terjebak misalnya hobinya yang mahal-mahal ya, misalnya kalau di rumah itu kadang-kadang ada yang game kemudian beli gamenya itu kadang mahal-mahal, nah itu kadang-kadang abis itu stres juga karena uangnya habis gitu kan. Dipilih hobi yang memang bisa dilakukan di rumah dalam masa pandemi ini ya, tapi yang sederhana saja, yang nggak usah terlalu mahal-mahal, tapi bisa mengalihkan pikiran kita dari stres itu. Nah, contohnya tadi misalnya bercocok tanam, atau misalnya membuat resep masakan, membuat kue, menjahit dan sebagainya. Banyak sebetulnya bisa kita lakukan pada masa pandemi ini, tidak harus keluar rumah, gitu Mas. Oke, boleh menjalani hobi untuk menghilangkan atau meredakan stres, tapi juga harus dipikir juga ke depannya dampaknya seperti apa. Jangan kemudian, oh hobinya gini, ngabisin banyak duit, emang happy pada saat itu, tapi kemudian berpikir, ya ampun tagihannya banyak juga ya. Jadi akhirnya stres lagi, jadi percuma gitu ya Mbak Kristi ya. Oke, jalani yang sehat-sehat aja gitu hobinya. Mungkin sekarang masa pandeminya tadi seperti disebut berkebun atau bertanam seperti itu ya. Jadi hobinya jalan, bisa untuk nyayur juga di rumah gitu ya. Jadi banyak manfaatnya. Oke, kita lanjut yang keempat, olahraga. Nah, ini ternyata juga salah satu hal yang mungkin kalau orang stres kayaknya males gitu ya mau olahraga. Ternyata dengan olahraga ini bisa mengurangi kadar stres. Betul nggak Mbak Kristi? Betul. Jadi sebetulnya gini, tubuh dan pikiran kan satu.
Nah, kalau untuk berubah pikiran itu kan kadang-kadang kita suka susah kan. Nah, Hmm. kalau kita susah merubah pikiran kita rubah tubuh kita. Jadi tubuh kita tuh kita rubah, misalnya yang simpel aja lah, jalan pagi misalnya gitu ya, di dekat rumah atau kadang-kadang di pekarangan rumah. Yang penting tubuhnya bergerak, supaya apa? Supaya ada pergerakan juga di dalam mind kita, di dalam pikiran kita. Nah, dengan berolahraga, akhirnya tubuhnya bergerak, akhirnya pikirannya juga jadi berpindah dari yang tadi stres gitu kan, akhirnya fokusnya juga berubah menjadi hal yang memberdayakan. Coba aja deh Mas Raden, kalau misalnya lagi sedih atau lagi nggak nyaman, olahraga aja ringan, misalnya lari-lari di tempat atau jalan pagi, menghirup udara segar, itu biasanya nanti pikiran kita juga akan lebih positif, kemudian stresnya berkurang, menurunkan stres juga. Tapi tetap saja namanya stres karena dari pikiran, kita perlu mencari solusi, bukan sekedar mengalihkan, tapi perlu mencari solusinya yang menyebabkan kita stres itu apa. Begitu Mas Raden. Oke, berarti bukan sekadar mengalihkan permasalahan, mengalihkan problematika itu ke tempat yang lain. Bener sih, olahraga bisa kemudian membuat kita agak reda gitu stresnya, tapi kemudian tidak ya dialihkan aja, tapi juga harus mencari solusi. At least ketika kita olahraga gitu ya, itu kan bisa dialihkan sebentar supaya pikiran kita jadi refresh dan akhirnya kita bisa mencari solusi dengan berpikir jernih untuk mencari solusi atau penyelesaian dari masalah stresor yang kita hadapi gitu ya Mbak Kristi ya. Ini sangat luar biasa. Jadi sehat fisiknya, sehat mentalnya, nggak stres gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang terakhir Mbak Kristi. Mendengarkan musik. Nah, ternyata ini katanya juga bisa dilakukan untuk meredakan stres. Betul nggak Mbak Kristi? Betul sekali, mendengarkan musik. Nah, kan stres itu dari pikiran ya. Pikiran yang apa? Pikiran yang tidak memberdayakan. Nah, itu dapatnya dari mana? Dari informasi yang kita lihat, kita dengar, kemudian kita rasakan. Nah, musik kan salah satu hal yang kita dengar, ya kan? Salah satu yang kita dengar. Nah, musik ini bisa mempengaruhi stres kita. Jadi kalau misalnya gini deh, nggak usah musik dulu pertama, mendengarkan gosip orang lain gitu kan, atau misalnya orang lain kok lebih bagus daripada kita langsung stres. Iya, Nah, betul. musik bisa meredakan stres itu, tapi musik yang seperti apa? Nah, ini kebutuhan ini perlu dilakukan evaluasi pada masing-masing individu, karena tidak bisa digeneralisasi. Kalau kebanyakan orang sih memang lebih musik-musik yang menenangkan, kayak instrumental seperti itu kan ya. Tapi ada juga beberapa orang yang kalau musik-musik yang mendayu-dayu gitu malah tambah sedih. Nah, mereka butuh musik-musik yang ada beatnya sehingga lebih termotivasi. Bisa juga seperti itu. Makanya itu kembali lagi kepada masing-masing individu. Tapi kebanyakan orang biasanya musik-musik yang instrumental gitu ya, kayak musik-musik relaksasi, itu bisa digunakan supaya pikiran kita tetap terjaga dan sehingga kadar stresnya menjadi menurun. Jadi kalau stres untuk diturunkan itu perlu dipahami, perlu disadari apa yang dilihat, didengar. Yang didengar ini bisa dari musik ya, dan kemudian dirasakan. Kalau informasinya itu kayaknya nggak memberdayakan, ya udah nggak usah didengerin gitu kan, atau dia hal yang lain yang tadi yang kita sebutkan tadi itu Mas Raden ya. Nah, jadi musik itu bisa membantu, tapi disesuaikan juga dengan kebutuhan individunya. Begitu Mas Raden. Jadi gini Mbak Kristi, biasanya kan kalau orang lagi ada masalah gitu ya, stres, depresi gitu, akhirnya salah jalurnya. Ketika kita ngomongin mendengarkan musik itu bagus loh untuk meredakan stres, tapi akhirnya mereka salah denger musik kayaknya ya. Akhirnya karena terbawa kondisi suasana hati gitu ya, yang melo-melo, akhirnya justru dengerin lagu-lagu yang sedih. Akhirnya ini justru malah menambah kesedihan gitu nggak sih? Akhirnya kayak jadi salah arah nih gitu. Oh betul, saya boleh cerita sedikit nggak Mas Raden? Boleh. Saya punya klien habis putus cinta, sedih kan ya, kemudian dengernya yang lagu-lagu yang macam-macam melo yang kau membuatku tak berdaya, sedih, gitu kan. Jadi betul-betul ini kisah yang saya hadapi dengan klien saya. Makanya ketika memang mau mendengarkan musik, betul-betul dipahami musik-musik seperti apa
memang bisa membantu meredakan stres, tapi kalau biasanya memang musik-musik instrumen seperti itu, Mas Raden. Oke, Begitu. jadi kalau bisa musik yang membawa vibe positif gitu ya ke dalam kehidupan kita. Jangan gara-gara kali melo, lagi putus cinta, nggak punya duit, akhirnya dengerin lagu-lagu yang sengsara gitu. Akhirnya malah jadi afirmasi yang negatif gitu masuk ke pikiran, akhirnya terjadi terus yang negatif dan buruk gitu ya Mbak Kristi ya. Jadi akhirnya kayak kebawa dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, terima kasih Mbak Kristi pagi hari ini sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita doakan semoga semua dari kita meskipun di zaman yang agak berat pandemi seperti ini kita tetap bisa berpikir positif dan tidak stres gitu ya. Terima kasih Mbak Kristi, sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah. Selamat pagi. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini, migrain dan sakit kepala. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali.